Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Isron dari kelas 10 DIC. Di sini saya akan menjelaskan laporan hasil praktek kerja lapangan saya tentang servis berkala mekanisme katup. Ini adalah profil saya. Dan ini adalah profil perusahaan PT Astra Daihatsu Motor. Dan ini struktur organisasinya. Pertama, teori dasar mekanisme katup. Mekanisme katup merupakan rangkaian yang telah tersistematis yang tujuannya membuka saluran intake. Pembukaan terjadi saat piston dalam fase isap dan saat piston dalam fase buang, maka saluran exhaust akan terbuka. Mekanisme tersebut hanya diterapkan pada mesin kendaraan 4 tak saja. Berbeda dengan mesin 2 tak, di mana saluran udara yang keluar dan masuk pada ruang bakar justru diatur oleh piston. Sehingga pada mesin 2 tak, dinding piston yang berperan untuk membuka dan menutup saluran intake dan exhaust. Lalu, yang terdapat pada mesin 4 tak yaitu udara masuk melalui kepala silinder dan sistem valve mekanisme pun dibutuhkan. Perbedaan ini juga bisa dilihat dari sistemnya, yang mana mekanisme katup bisa meneruskan putaran yang awalnya dari poros ke engkol menuju camshaft. Jadi, mekanisme katup memiliki peran yang sangat penting di dalam sistem mesin mobil. Lanjut, jenis-jenis mekanisme katup. 1. Overhead valve atau OHV. Mekanisme katup tipe OHV mempunyai camshaft yang terletak berada di dalam blok silinder. Untuk dapat menggerakkan rocker arm, di dalamnya diperlukan komponen khusus yang dikenal sebagai pushrod. Komponen ini menggunakan penggerak timing gear sehingga tidak ada masalah rantai yang kendor. Lanjut, nomor 2. Overhead camshaft atau OHC. Mekanisme katup tipe OHC yaitu camshaft tidak terletak di dalam blok silinder, melainkan pada kepala silinder. Hal tersebut membuat cam dapat langsung menyentuh rocker arm tanpa memerlukan bantuan pushrod. Tipe OHC ini terdiri dari 2 macam, yaitu SOHC dan DOHC. Perbedaan dari keduanya yakni SOHC memiliki 1 camshaft, sedangkan DOHC terdapat 2 camshaft. Komponen sistem mekanisme katup. Dari komponen terdapat banyak sistem mekanisme katup, yaitu rocker arm, valve, piston, connecting rod, crankshaft sprocket, drive chain, camshaft sprocket, pushrod, tappet, dan cam. Rocker arm. Rocker arm adalah salah satu komponen kepala silinder pada mobil. Fungsi rocker arm untuk membuka dan menutup katup isap dan buang. Valve. Valve atau katup berfungsi untuk mengatur saat terbuka dan tertutupnya saluran, baik saluran buang maupun saluran masuk. Valve ini sangat berpengaruh besar terhadap proses-proses yang terjadi di dalam ruang bakar. Saluran masuk dan saluran buang yang tidak tertutup rapat akan mempengaruhi tenaga hasil pembakaran. Valve spring. Pada dasarnya, fungsi utama dari alat ini yaitu untuk menekan gas agar bisa memudahkan proses pemasangan dan pelepasan counter pin. Camshaft sprocket. Sprocket adalah salah satu komponen dari sepeda motor yang berpasangan dengan rantai yang digunakan untuk transmisikan gaya putar dari engine ke roda belakang. Drive chain atau penggerak rantai adalah cara
mentransmisikan daya mekanik dari satu tempat ke tempat lain. Ini sering digunakan untuk membawa daya ke roda kendaraan. Camshaft. Cam memiliki bagian menonjol yang sering disebut cam lock. Bagian inilah yang mengatur saat pembukaan katup. Letak cam lock berbeda sesuai dengan urutan pembukaan katup masuk dan katup buang. Tapet atau valve lifter digunakan sebagai landasan pusrod untuk mengurangi keausan yang terjadi pada cam. Pada mesin generasi baru, tapet selain digunakan untuk mengurangi keausan cam, juga digunakan untuk menghilangkan celah yang terjadi antara komponen penggerak katup sehingga penyetelan celah katup pada perawatan berkala mesin atau turn-off tidak perlu dilakukan lagi. Pusrod merupakan komponen khusus yang hanya tersedia untuk mekanisme katup jenis overhead valve. Komponen ini sering pula disebut batang pendorong yang berfungsi untuk meneruskan daya dorong yang dihasilkan oleh cam lock menuju ke rocker arm. Pusrod digunakan karena jarak antara camshaft yang tersimpan pada silinder blok dengan rocker arm yang tersimpan pada silinder head berjauhan. Cara kerja mekanisme katup. Cara kerja mekanisme katup adalah sebagai berikut. Putaran camshaft. Mesin menghasilkan putaran pada camshaft. Penggerak lifter atau tapet. Putaran camshaft menyebabkan tonjolan atau cam menyentuh lifter atau tapet sehingga lifter bergerak naik. Pembukaan katup. Gerak lifter mendorong katup ke bawah sehingga katup terbuka. Aliran campuran udara dan bahan bakar. Saat katup masuk terbuka, campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar. Saat katup buang terbuka, gas buang keluar dari ruang bakar. Penutup katup. Setelah tonjolan atau cam melewati lifter, pegas katup akan menarik katup kembali ke posisi semula sehingga katup tertutup. Prosedur perawatan. Alat yang perlu dipersiapkan adalah 1. Kunci pas dan kunci ring sesuai ukuran baut. 2. Kunci T. 3. Filler gag. 4. Kunci sok dan ratchet. 4. Obeng plus minus. 5. Manual box. Itulah alat yang harus dipersiapkan. Dan ini adalah gambar-gambar dari alat yang saya sebutkan tadi. Pertama-tama, saat mengecek mekanisme katup adalah 1. Lepas tutup kepala silinder. Langkah pertama adalah melepas tutup kepala silinder setelah mesin dipanaskan dan dimatikan. Gunakan kunci pas atau ring untuk melepaskannya dengan hati-hati agar tidak mengganggu komponen lainnya. 2. Putar poros engkol. Langkah selanjutnya adalah memutar poros engkol untuk mengatur posisinya pada 0 tanpa puli grup as. 3. Tentukan posisi TMA. Untuk menentukan posisi ini, ada 2 cara yang dapat digunakan. Dengan memperhatikan pergerakan katup, amati pergerakan katup masuk atau intake valve dan katup buang exhaust valve pada silinder 1 atau silinder 4. Jadi keduanya bergerak bersamaan. Berarti katup tidak dapat diatur. Ini terjadi saat mesin berada di akhir langkah pembuangan dan awal langkah pengisapan. Jadi keduanya bergerak di silinder 4, maka mesin berada pada posisi TMA silinder 1. 4. Periksa pusrod. Periksa tekanan pada bagian pusrod yang tergantung pada kondisi katup.
Jika pergerakan pusrod terjadi di silinder 1, maka silinder tersebut juga berada pada TMA. Kencangkan baut kepala silinder yang sebelumnya dibuka. Ketika akan mengencangkan baut, perhatikan momen tertentu. 5. Kencangkan rocker arm. Setelah celah katup dengan menggunakan failure gag, katup masuk setel celah sebesar 0,2 mm. Sedangkan untuk katup buang, setel celah sebesar 0,3 mm untuk silinder 1, 2, 3, dan 5. 6. Putar puli poros engkol. Putar puli poros searah jarum jam selama 360 derajat. Ini dilakukan untuk mencapai posisi TMA silinder 4. Setelah itu, setel kembali celah katup menggunakan dengan metode yang sama. 7. Rakit kembali. Rakit kembali komponen yang sebelumnya dibongkar ke posisi semula. Kemudian analisis hasil penyetelan dengan menjalankan mesin dan memeriksa suara saat menarik tuas gas dalam posisi netral. Jika penyetelan berhasil, tidak akan ada suara yang aneh muncul dari mesin. Setelah itu, rapikan alat setelah selesai digunakan dan bersihkan tempat kerja. Ini adalah lampiran contoh jadwal perawatan berkala. Kesimpulan, saya memiliki beberapa saran agar selanjutnya program ini dapat diselenggarakan dengan baik. Adapun beberapa saran saya adalah sebagai berikut. Untuk para peserta PKL diharapkan untuk lebih mempersiapkan diri sebelum terjun langsung ke pekerjaan industri. Misalnya saja mempelajari hal-hal dasar yang harus dilakukan selama PKL di perusahaan agar lebih mudah dan tidak merasa bingung. Dan saran saya untuk pemilik industri atau manajer agar lebih memerhatikan kinerja peserta didik dalam melaksanakan PKL agar benar-benar melaksanakan PKL dan benar-benar menilai kemampuan para peserta didik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.